Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk duduk sejenak dengan tujuan untuk menambah iman, yang tentunya kehidupan dunia ini menjadikan iman kita semakin tergerus, iman kita semakin tergelincir kepada jurang-jurang yang akan mengarahkan kita kepada kekufuran. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk selalu senantiasa hadir di majelis ilmu yang dengannya insyaallah mudah-mudahan akan mampu mengkokohkan kita di jalan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan tauhid ada istilah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah Islam, iman, ihsan. Ini tiga komponen di dalam tauhid seseorang. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ketika kita bicara pada tataran teoritis, tentunya banyak di antara kita yang memang sudah bosan gitu ya. Karena materinya selalu itu. Namun kenapa setiap penceramah, setiap para khatib, setiap para ustadz selalu mengingatkan kita tentang iman? Karena hanyalah dalam Islam, dalam agama kita diingatkan tentang iman. Hanya di majelis ilmu kita diingatkan tentang iman. Kalau di luar sana, di warung kopi misalnya, atau di tempat kita kerja, ya kita bicaranya dunia. Sedangkan kalau sudah masuk ke dalam masjid, pasti yang selalu diingatkan adalah iman. Nah, iman ternyata bukan hanya sebatas retorika teori dari penceramah, tetapi pada hakikatnya iman itu adalah satu faktor penting bagi seorang manusia untuk menjalani kehidupan. Kalau di dalam ilmu pendidikan, di sini mungkin ada guru atau ada dosen, istilah sekarang yang sering dikembangkan oleh para ilmuwan, ada istilah namanya etika. Ada yang menyebutkan dengan istilah moral. Ada yang menyebutkan dengan karakter. Ini istilah-istilah yang menurut saya ini tidaklah berbeda atau sama dengan iman. Kalau orang kafir karena dia nggak mau mengakui tentang iman, atau mereka punya konsep sekulerisme, pemisahan antara agama dengan dunia, maka mereka membuat teori-teori baru tentang nama-nama. Ya, tetapi pada prinsipnya iman. Seperti kita bicara karakter. Karakter itu kan sebenarnya satu kata yang abstrak, yang nggak bisa didefinisikan kecuali orang terlihat perilakunya berkarakter. Kalau dia karakternya karakter Islami, maka perilakunya Islami. Kalau karakternya adalah karakter kesolihan, maka dia akan menjadi orang solih. Ya sama dengan iman. Ya, oleh karenanya iman adalah satu hal yang perlu kita semakin dalami, semakin pelajari, dengan tujuan adalah semakin akan menjadikan akhlak kita lebih baik, lebih bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai flashback saja, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar kajian ini atau sudah pernah membaca tentang permasalahan ini. Kita flashback dulu kepada permasalahan definisi iman, ya. Sebelumnya kita bicarakan dulu, setelah itu nanti kita bicara di mana posisi iman itu. Nah, iman secara definisi, takrif dalam bahasa Arabnya itu atau definisi, iman itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki yang kemudian pada akhirnya diketahui
laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di mana malaikat Jibril alaihissalam dia menyerupai dengan sosok laki-laki dan kemudian bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam. Ketika laki-laki ini yang kemudian pada akhirnya diketahui sebagai malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad SAW, kabarkanlah kepada aku, beritahu kepada aku apa definisi iman, apa itu iman, ya. Maka disebutkan iman itu adalah antu'mina billah. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan pengertian ini kepada malaikat Jibril alaihissalam dengan tujuan agar sahabat yang ada di sekeliling Nabi itu mengetahui. Fa akhbirni anil iman, berikanlah kepada aku definisi tentang iman. Maka kata Nabi Muhammad SAW, iman itu adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kau beriman kepada malaikat, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi, engkau beriman kepada utusan-utusan yang Allah turunkan kepada manusia, wal yaumil akhiri, engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir. Inilah yang disebut sebagai rukun iman. Ini definisi iman. Memang sesimpel ini Pak kalimatnya, tetapi dalam ruang lingkup kehidupan kita selalu luput dari hal ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan di awal, maka kalau kita bicara iman, dia tidak hanya bicara kolbu, hati saja. Ya. Ada orang misalnya yang beriman kepada Allah tapi tidak sholat misalnya. Apakah dia orang beriman? Ada orang beriman, muslimah beriman, tapi nggak pakai jilbab. Apakah dia beriman? Gitu. Maka kalau kita mengambil definisi iman menurut Murji'ah, siapa Murji'ah? Satu kelompok dalam Islam yang hanya menitik beratkan iman itu cuman yakin, at-tasdiq fil qalbi, hanya membenarkan dalam hati saja. Jadi selama dikatakan kamu Islam, Islam, kamu iman Allah, iman, udah cukup. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, walaupun tidak pakai jilbab, walaupun tidak melakukan hal-hal lain, yang penting masih ada iman, maka dia muslim dan dia akan masuk surga. Bahkan imannya orang tersebut tidak berbeda dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Bayangkan, itu orang-orang Murji'ah. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan atau pendapat yang didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq, kemudian dan seluruh ulama hadis, seluruh penduduk Madinah, kemudian para ulama kaum muslimin menyepakati iman itu bukan hanya dalam hati saja. Iman adalah tasdiqu bil janan, membenarkan dalam hati. Tasdik, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan dengan lisannya. Jadi kalau orang mengatakan beriman kepada Allah, ikrarkan. Ya. Kalau dia tidak mampu mengikrarkan, tidak mampu membaca Al-Qur'an, tidak mau membaca takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Bismillah misalnya, tidak ada ikrar, maka tidak mungkin dia katakan orang yang beriman. Wa amalun bil arkan, dan iman itu adalah praktek, aplikasi. Ya, mempraktekannya terhadap rukun-rukun yang ada dalam Islam. Nah, ini adalah definisi iman yang paling komprehensif. Membenarkan dalam hati, menetapkan, mengikrarkan, mengokohkan dengan lisan, dan kemudian mengamalkannya dan mengamalkan semua rukun-rukun dalam agama. Itu namanya iman. Ini adalah definisi yang didukung oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi artinya adalah ketika kita bicara iman, dia bicara action, dia bicara aplikasi. Orang kalau dikatakan beriman, ya dia sedekah. Orang beriman, dia sholat. Orang beriman, dakwah. Orang beriman, dia sholat tahajud, dia sholat tahiyatul masjid, dia memakai jilbab. Itu orang beriman.
Ya, sekaligus tasdik fil qalbi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ maka kita dapat lihat ya beberapa hadis yang berkaitan dengan manifestasi atau hasil yang didapatkan dari iman seseorang di dalam hidupnya dan bagaimana relevansinya, korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw yasmut." Bagi siapa yang beriman, iman kan? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, katakan yang baik atau diam. Ya. Jadi orang yang beriman itu efektif dalam berbicara, dalam berkata-kata. Falyaqul khairan, apa saja yang baik. Yang baik itu adalah ibadah, zikir, tasbih, membaca Al-Qur'an, berdakwah, baik. Apalagi ya omongan-omongan mubah, bercanda dengan istri, bercanda dengan anak, silakan. Bercanda dengan kawan boleh silakan, tapi yang penting jangan sampai melampaui batas, ya. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Jadi ini adalah iman, Pak ya. Jadi orang kalau udah banyak-banyak bicara, itu berarti rentan dengan kesalahan. Orang yang lebih tenang, jarang berbicara, itu menunjukkan kualitas iman. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang, diam itu adalah emas, gitu ya. Artinya dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia diam. Kemudian dalam lanjutan hadis ini disebutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Tuh bayangin tuh. Jadi kalau ada tetangga yang suka menyakiti, parkir sembarangan, buang sampah sembarangan depan rumah tetangga, nyetel musik kenceng-kenceng, orang sakit tidak dipedulikan, itu menunjukkan kualitas iman. Jadi iman itu sangat terlihat, tergambar dalam kehidupan manusia. Ya. Orang kalau sudah beriman, dia akan empati, simpatinya tinggi, empatinya tinggi dengan masyarakat, dia membantu masyarakat. Kalau orang udah cuek-cuekan saja di masyarakat, itu kualitas imannya ada yang aneh. Ya. Apalagi kalau sudah menjadi pengurus masjid. Ada yang sakit, tidak dikunjungi, padahal satu kepengurusan misalnya. Ya. Kenapa? Karena memang kita kalau sudah bicara ukhuwah Islamiyah itu udah susah sekarang ya. Pasti akan terkotak-kotak biasanya. Nah, maka kalau kita punya tetangga, kualitas kita, baiknya kita dengan tetangga itu akan dilihat dari kualitas iman kita. Kemudian lanjutannya apa lagi? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Oh, bayangin, Pak. Kita kadang-kadang kalau tamu datang suka gedek, nggak suka. Wah, ada tamu. Padahal itu alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Siapa aja yang datang, ya. Walaupun kita berhak menolak tamu, silakan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan muliakan tamunya. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab adab disebutkan salah satu dari bentuk pemuliaan kita kepada tamu adalah saat dia datang pertama kali langsung senyum. Sebelum duduk udah adat minuman. Dan ini bagian dari adab, Pak ya. Kalau tamu datang jangan ditanya, udah makan atau belum, mau makan apa? Jangan. Yang ada apa di rumah keluarin aja, Pak. Ada teh manis, keluarin teh manis. Kalau dia nggak suka kan dia nggak minum. Jangan mau teh, mau kopi, mau jus, nggak usah ditawarin, keluarin aja semuanya. Ya, itu mengadabnya begitu. Ada daging kambing, keluarin pada daging kambing. Ada daging ayam keluarin. Ada nasi, ajak makan nasi. Gak usah ditanya mau atau enggak, udah makan atau belum, keluarin aja. Soal dia makan gak makan urusan nomor 2. Itu fal yukrim dhaifahu. Siapa dia? Bapak dari bapaknya para penjamu tamu yang paling terkenal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tamu datang, Pak, motong kambing, Pak. Tamu datang motong kambing. Kalau kita motong kambing ngapain, Pak? Walimah. Ya kan? Apalagi hajatan. Ini tamu datang satu dipotongin kambing. Saking apa? Ikram, diafah, sangat memuliakan tamu. Ya. Nah, ini memang budaya ini ya kadang-kadang kita
suka ini ya, air putih aja nggak ada gitu orang bilang gitu. Padahal datang langsung aja sediain kopi, gohwah orang bilang, syai, mau kopi, mau teh gitu kan, mau jus keluarin aja, yang ada di rumah keluarin gitu kan. Ini bukti kualitas dari keimanan kita. Maka saya bilang kalau kita memang beriman dengan benar, biasanya akan tergambar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian contoh lagi misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yazni azani hina tazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Artinya penzina itu pasti kualitas imannya lemah. Ini berarti masuk dalam kualitas orang yang suka menonton pornografi, porno aksi juga. Ya. Artinya orang yang masih suka nonton pornografi, porno aksi, itu berarti bukan beriman. Ya. Kan sekarang banyak sekali ya kecelakaan-kecelakaan di masyarakat, perzinahan, perselingkuhan. Kenapa? Ya imannya lemah gitu. Imannya lemah. Dia memang mengkokohkan diri sekarang. Para laki-laki ini, bapak-bapak di sini Masya Allah, ya, seorang ayah dari satu istri gitu kan. Dan anak-anaknya yang sering tergoda untuk poligami tapi nggak sanggup, ya akhirnya memilih untuk selingkuh, ya nggak? Kadang-kadang ini jadi musibah, ya. Padahal poligami sunnah, selingkuh haram. Tapi sekarang malah orang lebih memilih selingkuh. Kenapa? Karena bebannya nggak banyak. Padahal cuma 2 kali di hotel selesai. Padahal dosanya besar sekali. Maka kalau kita nggak berani, ya kalau kita nggak berani poligami, nggak berani bilang sama istri, udah tutup keran-keran yang namanya komunikasi dengan lawan jenis, sesama teman kantor, tetangga, lepaskan itu semua. Jadi laki-laki yang fokus hanya mengurusi satu istri dan beberapa anaknya, sudah selesai. Kenapa? Itu bukti kita orang yang beriman, ya. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashru wa huwa mu'min, dan enggak mungkin kata Nabi orang yang minum khamr, mabuk-mabukan dalam keadaan beriman, enggak mungkin. Maka kalau ada orang masih mabuk, ya, orang masih melakukan hal-hal yang haram, minum-minum yang haram, makan-makan yang haram, itu menunjukkan ada kualitas iman yang salah. Maka kalau kita melihat masyarakat kita misalnya, lingkungan kita banyak orang yang mabuk-mabukan, banyak yang narkoba, itu berarti kualitas iman di lingkungan kita masyarakatnya lemah. Sehingga tidak mampu menekan dan menahan laju dari kemaksiatan. Kemudian wala yasriku hina yasrik wa huwa yu'min. Tidak akan mungkin orang yang beriman dia itu mencuri, enggak mungkin. Ya, orang yang korupsi, ada partai Islam, partai dakwah, terus korupsi, ya enggak ada urusan itu. Bisa aja dia nyusup, iblis aja pernah nyusup kok ke barisan kaum muslimin, apalagi ya kayak gitu-gitu. Orang yang beriman tak akan korupsi, tak akan pernah mencuri, enggak akan gosok. Punya pulpen di dalam kantor, pulpennya diambil bawa ke rumah nggak dibalikin lagi. Itu kan pencurian kecil itu, namanya gosok itu. Hukumnya haram itu ya. Nah, itu harus diajarkan sama anak-anak kita biar tidak ada pencurian-pencurian, pelajaran pencurian sejak awal. Ini adalah contoh ya dari bagaimana iman itu bisa menjaga seseorang dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa belajar iman itu cuma retorika, cuma teori, itu salah betul itu. Kita makanya Pak, introspeksi setiap hari iman kita sampai mana sekarang. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una baban atau syu'batan. Iman itu punya cabang-cabang lebih dari 70 pintu atau 70 cabang. Jadi iman itu naik tuh. Ada juga yang turun. Ya. Yang wa'adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu yang paling rendah itu. Ini mah jalan udah bener dikasih polisi tidur. Ini memang walaupun ada maksud, cuma jangan tinggi-tinggi teing apa gitu ya. Buat polisi tidur kayak gunung salak. Jalannya gubrak gitu, apalagi yang mobilnya yang pendek-pendek gitu kan kasihan. Ya boleh nggak apa-apa, silakan untuk sekedar
menjaga jalan agar tidak terlalu ramai, kenapa? Silakan, tapi jangan sampai ini disuruh nyingkirin duri dari jalan. Adza itu gangguan, bisa duri, bisa juga hal-hal yang mengganggu seperti batu dan yang lain sebagainya. Ini bahkan dengan sengaja masang tengah jalan gede-gede itu, namanya polisi tidur, orang jadi terganggu gitu ya. Kemudian gubrak, jadi motor jadi rusak, kendaraan jadi rusak. Ini kayak gini kan malah jadi, ini kualitas imannya seperti apa nih? Seperti ini gitu ya. Contoh saja begitu. Nah, dan yang paling terkecil Pak, kualitas iman kita bisa lihat di keluarga kita. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ini dari ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akmalil mu'minin imanan." Orang yang paling sempurna imannya. Wah, ini sangat luar biasa kan? Orang yang paling sempurna imannya dari seorang mukmin adalah asanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Ya. Yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Ya. Kita kalau sama tetangga, sama teman main, sama teman main sepeda, sama teman hiking, teman touring, asik gitu ngobrolnya kan, asik gitu kan, ketawa, mengasihkan, menyenangkan. Tapi kalau udah sama istri, waduh, duduk bentar, ngapain sih Mi, dekat-dekat sana gitu. Abi lagi sibuk, ini hati-hati nih. Ya, anaknya deketin mau main, sana, Abi baru pulang. Padahal sebenarnya kualitas iman kita di keluarga itu terlihat betul ya. Makanya iman itu betul-betul dapat termanifestasi dalam kehidupan. Makanya Pak, kalau Bapak punya anak, tumbuhin iman dari kecil, tumbuhin iman, beriman kepada Allah, tanemin. Ingat ya, ada Allah nak. Di dunia ini ada Allah, jangan maksiat, jangan berbuat syirik. Ingat terus, diingetin tentang Allah, diingetin tentang malaikat, diingetin tentang hari akhirat. Itu insya Allah tuh anak kalau udah gede, masya Allah, pasti dia akan ingat terus. Pasti dia nggak mau mencuri, dia nggak mau bohong, dia nggak mau ninggalin sholat. Kenapa? Karena yang ditanamkan itu adalah ada Allah, ada malaikat. Kita diajarkan berbuat baik. Itu iman yang ditumbuhkan. Dan ini tarbiyah atau pendidikan para sahabat-sahabat Nabi sewaktu kecil. Sehingga muncul Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Mereka masya Allah luar biasa, keimanannya tinggi, ilmunya tinggi, dan yang lain sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi memang kenyataannya adalah bahwa iman itu tentunya nggak bisa statis ya. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Berarti kita kalau kurang jujur, berarti iman sedang lemah. Kalau kita galak sama istri, tandanya iman sedang lemah. Kalau kita pelit sama tamu, tandanya iman sedang lemah. Kalau kita berantem sama tetangga, itu tandanya iman sedang lemah. Begitulah dalam kehidupan kita, al-iman yang disebutkan dalam sebuah perkataan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Ini salah satu dari akidah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebutkan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tambah dan kurang. Seperti bapak-bapak hari ini, setelah sholat imannya naik. Habis kajian imannya ya lumayanlah naik. Keluar dari masjid, ketemu teman, ketemu istri, lihat TV, lihat HP, lihat YouTube, aja turun lagi ke bawah. Bahkan turunnya lebih parah daripada naiknya. Naiknya 1, turunnya 10 gitu kan. Saking apa? Yang kadar-kadar nurun imannya lebih banyak daripada masukin iman dalam diri kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu kata menurut Ibnu Wahab ya, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi taatin, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, dan wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kita pernah merasakan kan Pak ya? Sholat malas itu lagi turun. Kadang waktu kita jos, orang bilang, wah sebelum azan udah sholat sunnah.
Habis sholat sunnah dia baca Quran. Habis baca Quran dia azan. Wah, kadang waktu begitu. Tapi kadangnya cuma dikit-dikit banget gitu. Seringnya telat, masbuk gitu ya, nggak baca Quran, itu sering-seringnya begitu. Ya kadang-kadang itu, tapi alhamdulillah Pak, masih kadang-kadang ya. Yazidu bita'ah, nambahnya iman dengan ketaatan, dan wayanqusu bil ma'siyah, dan kurangnya iman dengan maksiat. Sebenarnya nih kita udah sering dengar tentang bertambahnya iman dengan ketaatan. Nah, sekarang kita harus jelasin tentang maksiat ya. Karena inilah yang sering ada di hadapan. Ketaatan itu lebih mudah dilakukan hari ini ya daripada meninggalkan kemaksiatan hari ini. Kita sangat mudah melakukan ibadah, tapi untuk meninggalkan maksiat itu masya Allah. Mungkin karena udah ada ilmu taubat kali gitu ya, udah ada ilmu istighfar gitu ya. Kata Ustadz, istighfar Allah ampuni, ya udah nggak apa-apa lah maksiat sedikit, istighfar ya akan dihapus gitu katanya. Padahal sebenarnya kita harus paham ya, bahwasanya maksiat itu emang satu dengan istighfar bisa hilang, tapi kalau terus numpuk lama-lama jadi gunung salak Pak ya. Dikit-dikit kalau udah gede begitu taubatnya udah susah lagi. Nah, oleh karena itu perbuatan maksiat itu adalah yang dikatakan dia perbuatan maksiat itu adalah lawan dari taat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah lawan dari ketaatan. Maksiat itu adalah mukhalifah li awamirillahi an-natijah an adamil qudrah an tahammul as-sabr. Jadi maksiat itu bisa terjadi dikarenakan tidak ada kemampuan dirinya untuk bersabar dari kemaksiatan yang ada di hadapannya. Dia tahu itu maksiat, tapi dia nggak sanggup untuk tidak melaksanakannya, gitu ya. Pasti dia terjatuh ke dalamnya. Wa dha'ful iman, dan sebabnya karena lemah imannya. Wa sabatihi ala ta'ah, dan lemahnya dalam ketaatan kepada Allah. Au ghawiyah ani syaiton, atau dengan sebab gangguan syaitan ya kepada manusia. Sebagaimana Adam alaihissalam pernah diganggu, digoda oleh iblis, akhirnya berbuat maksiat kepada Allah. Jadi perbuatan maksiat Pak yang kita kerjakan itu sebabnya yang pertama karena kita nggak sanggup untuk bersabar ya. Ketika ada kemaksiatan di hadapan kita nggak sanggup untuk bisa ngerem. Ya, ini kan prinsip setan kan kayak prinsip marketing ya. Datang kalau kita buka HP itu pertama kali lewat set aja, astagfirullah, set, gitu kan. Kedua kali set, astagfirullah gitu. Ketiga kali set, apa sih gitu. 4 kali buka, 5 kali menikmati. Itu setan begitu. Teori marketing kan. Marketing sekali nawarin orang nggak mau, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali baru orang yaudah beli deh gitu. Nah ini dan memang sabarnya harus berlipat-lipat. Jadi bersabar itu bukan hanya dalam ketaatan tapi juga untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka di dalam maksiat itu Pak ada yang disebut sebagai sayyiat, dosa kecil, sayyiat, ada dzunub. Ada sayyiat, ada dzunub. Kalau dzunub ini adalah as-sayyiat al-muqarrarah an amadin. Dzunub adalah perbuatan salah yang dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi dosa besar, jadi dzunub namanya. Ya. Jadi perbuatan dzunub. Sedangkan maksiat itu kadang kerjakan, kadang tidak. Tapi kalau udah dzunub, itu perbuatan dosa diulang berkali-kali. Dia lakukan lagi. Kalau dia zina, zinanya berkali-kali. Kalau dia mabok, maboknya berkali-kali. Gitu ya. Makanya di dalam dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah, mereka beristighfar terhadap dosa yang sering kali mereka lakukan. Gitu ya. Nah, makanya ada
namanya sholat taubat ya, sholat taubat, sholat yang dikerjakan 2 rakaat, kemudian dia membaca setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia membaca astagfirullah, 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 untuk Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Nah, maka di dalam kaidah yang tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya yang namanya perbuatan maksiat itu Pak, itu banyak ya, perbuatan maksiat itu banyak. Dan kita harus mengetahuinya satu demi satu agar kita bisa meninggalkannya. Kita yakin meninggalkannya. Ada orang tahu itu perbuatan salah, tapi nggak yakin sehingga dia nggak mampu bisa meninggalkannya. Ada orang berkali-kali terjatuh pada perbuatan zina, padahal dia tahu itu haram, tahu dia haram. Tapi kenapa masih jatuh? Dia kurang yakin itu haram. Orang Pak yang korupsi itu, kalau ditanya ini kan uang haram, kamu tahu? Tahu dia, bukannya nggak tahu, tapi hawa nafsunya itu lebih menyelimuti dirinya. Maka ada satu buku, insya Allah nanti kita akan bisa mengkajinya, yaitu buku Al-Kabair karangan dari Imam Az-Zahabi. Ya, beliau meneliti dalam sebuah hadis disebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hadis yang sahih disebutkan, hendaklah kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Jadi ada 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan bukan cuma 7. Dia menyimpulkan, meneliti dan menyimpulkan bahwa dosa yang masuk dalam al-kabair. Jadi ada al-kabair, ada as-sogoir. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Ini kan namanya maksiat, Pak. Dalam sebuah kaidah disebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku tahu kejelekan, aku tahu keburukan. Kita belajar dosa bukan untuk melakukan dosa, tapi kita tahu dosa, kita belajar tentang dosa, mana dosa besar, mana dosa kecil, dengan tujuan adalah agar kita mampu menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada hal tersebut. Maka ada 70 dosa besar yang kadang-kadang 70 dosa besar ini masih dikerjakan oleh manusia pada hari ini. Kenapa sebabnya? Mungkin ada di antara mereka yang tidak memahaminya. Maka saya akan sebutkan nih satu-satu ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita kaji secara rinci. Yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Ingat Pak, syirik, asyirku, bukan syirik dasar lu syirik sama gua, bukan itu. Kalau itu hasad. Ini syirik. Dalam ayat disebutkan inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain kepada Allah, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah tanah, menyembah hewan dan yang lain sebagainya. Syirik, mempersekutukan Allah, dan tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa syirik. Yang kedua, membunuh. Ya, membunuh orang tanpa hak. Ada orang yang berhak untuk dibunuh, tapi ada manusia-manusia yang haram untuk dibunuh. Siapa saja yang boleh untuk dibunuh dengan haknya? Yang pertama, wanita-wanita penzina dari kalangan yang muhsan, artinya laki-laki yang sudah menikah, dan perempuan yang sudah menikah dia boleh dihukum rajam sampai meninggal. Tapi bukan kita Pak yang rajam, harus ada hakim, harus ada qadhi, harus ada hukum Islam. Kalau tidak ada hukum Islam, nggak ada hukum rajam. Karena nggak boleh ada manusia selain daripada qadhi, hakim yang berhak untuk menetapkan. Ya. Kemudian kalau orang-orang biasa seperti ini, misalnya Pak ya, kita sering lihat di masyarakat. Misalnya ada orang mencuri, ya, sebut saja mencuri ayam, ketahuan, diambil, dikeroyok sampai mati, dosa nggak Pak? Dosa itu membunuh itu membunuh manusia tanpa hak. Ustaznya dia ngambil ayam itu hukumnya ada lagi, hukum mencuri ada hukumannya, bukan dibunuh.
Jadi kalau dapat maling, Pak, dimanapun itu jangan diapa-apain, Pak. Nggak boleh itu, kecuali dia menyerang. Kalau nyerang beda lagi. Kita di rumah, dia nyerang kita pakai golok, kita lawan, dia mati, itu beda kan? Tapi kalau orang udah diam, udah jatuh, cetot saja dipukul sama kita, nggak boleh, itu zalim, nggak boleh betul. Ya, walaupun dia maling sekalipun, hukuman Islamnya bukan itu. Apalagi sampai mati, apa yang meninggal itu termasuk dari kategori membunuh yang haram. Kemudian sihir yang ketiga, dosa besar yang ketiga sihir. Apa itu sihir? Orang bilang guna-guna, pelet ya gitulah, teluh gitu ya. Sihir itu Pak hari ini ada dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Ada yang nggak yakin sama sihir. Sihir itu ada. Orang bisa berubah pandangannya, orang bisa mencintai seseorang, membenci seseorang karena sebab sihir. Ya, orang bisa kaya, orang bisa naik jabatan itu dengan sebab sihir. Ya, maka sihir itu adalah perkara yang diharamkan dalam agama dan nggak boleh Pak ya, belajar sihir itu nggak boleh. Salah satu dari bentuk ilmu sihir yang tersebar di masyarakat adalah belajar ilmu kebal, ilmu kanuragan, dan ini terjadi di beberapa perguruan-perguruan. Misalkan dibacok kebal, itu sihir. Ya. Kemudian orang bilang ilmu jeblak gitu ya, orangnya 1 meter dijeblak sama dia, jeger, jatuh. Itu sihir. Dan itu hukumnya nggak boleh dipelajari. Orang yang belajar sihir kafir. Yang mengajarkan sihir kafir. Ya, maka ini harus kita hindari. Kalau mau belajar bela diri, lebih baik sekalian dah bonyok-bonyok sekalian. Ya belajar gulet, patah tangannya tuh bagus. Berarti ini namanya bela diri. Kalau kayak begitu kan bukan bela diri kan? Ya nggak tahu bela apa kayak begitu ya. Yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat. Nah ini juga sering kali kita lihat. Meninggalkan sholat itu adalah al-kabair. Dia adalah dosa besar. Hati-hati Pak. Bapak kalau punya istri nggak sholat kasih tahu. Punya mantu belum sholat kasih tahu. Punya cucu nggak sholat kasih tahu. Kenapa? Karena itu dosa besar. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah kafir atau tidak orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Bahkan ada yang sampai mengatakan orang yang kalau dengan sengaja sholat tidak dikerjakan secara terus menerus walaupun cuma 1 waktu, maghrib aja misalkan. Jadi dia nggak pernah sholat maghrib, maka jatuhlah hukumnya kafir. Kalau udah kafir nggak berhak dapat warisan. Kalau dia kafir dia nggak boleh menjadi wali. Itu bayangin sholat itu. Makanya jaga keluarga kita dari dosa meninggalkan sholat. Kemudian tidak membayar zakat, itu pun al-kabair, dosa besar. Dan ingat Pak ya, zakat yang dimaksud bukan zakatul fitri saja. Zakat fitri termasuk, tapi di sana ada zakat mal. Bapak kalau punya uang banyak, ada di tabungan 100 juta dan haulnya dari tahun kemarin duit masih ada 100 juta, itu kayaknya kalau masalah nisab mah udah lewat. Jadi tahun di mana uang itu awal terkumpul, dikeluarin zakatnya 2,5%. Ya, jadi jangan mikir yang namanya zakat itu zakat fitr. Gitu. Inilah hikmahnya kenapa di dalam rukun Islam yang ketiga itu adalah batu tiaz zakah, yang keempat watasuma Ramadan. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, bukan puasa. Orang kan sering nanya, kenapa tidak puasa dulu baru zakat? Karena yang dimaksud zakat itu bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan. Itu pun kalau ada kelebihan beras di rumah. Kalau ini zakat mal, kalau punya peternakan. Ya, kalau punya harta zakat mal, punya emas. Ya, kalau dia punya sawah itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika telah masuk nisab dan haul. Kemudian di antara al-kabair adalah di antara dosa besar adalah berbuka di siang hari pada bulan Ramadan tanpa uzur. Nah, ini seringkali kita lihat ya. Kemudian meninggalkan haji padahal mampu, Pak. Gitu ya. Kalau mampu wajib pergi haji. Kalau nggak mampu, ya nggak ada. Kalau sekarang bapak-bapak mampu nggak nih? Duitnya mampu, Ustaz. Tapi kepegang sama negara, itu beda lagi berarti. Ya. Berarti kita nggak mampu itu, nggak mampu dalam perjalanan. Mau lewat mana emang kita kan? Mau lewat udara, dijegat di sono di Soekarno-Hatta, mau lewat laut dijegat di Tanjung Priuk, mau lewat dalam tanah nggak bisa. Artinya memang
haji masih menjadi ibadah yang sangat sulit bagi kaum muslimin pada hari ini. Kemudian ini masih banyak ya, saya cukupkan saja pada dosa besar yang ke-8, yaitu mendurhakai orang tua. Ya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini jadi bagi bapak-bapak yang orang tuanya masih hidup, maka kunjungi, ya, sapa mereka, bahagiakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal, maka berbaktinya adalah mendoakan, sambung tali silaturahmi dengan keluarga orang tua kita, ke paman, ke bibi kita. Kalau dia punya teman-teman lamanya itu kita kunjungi juga. Itu bagian dari birrul walidain. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin belum masuk isya ya. Sudah 3 menit lagi. Silakan sambil nunggu waktu azan, kita kalau ada yang mau tanya dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mengimbau keluarga besar bagaimana kewajiban kita, apakah harus memaksa atau cukup kita menjalankan saja? Ya, baik. Baik. Jadi memang kewajiban kita dalam mengajak, ya, namanya amar ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang baik. Dakwah artinya memanggil atau menyeru. Jadi memang hanya pada aspek menyeru, memanggil, kemudian mencari strategi agar dia memahami dan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak memahami, tidak mau mengikuti, bahkan akan muncul celaan-celaan, dianggap kita ekstrim, teroris, wahabi, yang lain sebagainya gitu ya. Itu urusan dia dengan Allah dan kita udah lepas kewajiban kita. Tapi jangan berhenti gitu. Kita terus berdakwah, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, untuk sholat. Kalau mereka nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Terus besok ngomong lagi, terus besok ngomong lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita yang kita dakwahi, kepada orang yang kita dakwahi, itu melaksanakan apa yang kita serukan kepada mereka. Karena memang pada prinsipnya sholat itu kan ibadah yang dipahami banyak orang wajib. Nggak ada yang nolak itu wajib, kecuali aliran sesat yang bilang nggak wajib. Kalau orang pada umumnya yakin sholat itu wajib, cuman memang kadang-kadang mereka suka nyulit-nyulitin diri. Ayo sholat, bajunya kotor, ntar aja di rumah, sampai rumah nggak sholat, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau dia belajar kan, kalau yang namanya pakaian kalau nggak kena najis, kalau kotor kena debu, itu kan debu malah suci. Kalau yang dimaksud kotor itu kena najis, kan ada cara mensucikannya. Cukup dengan cara ngambil air yang kena najis diciprati atau dibasahi, udah selesai. Cuman memang karena dasarnya mereka nggak punya ilmu, kemudian mereka memberat-beratkan diri. Lagi safar misalnya, memberat-beratkan diri. Nanti sajalah sholatnya kalau ini, karena sekarang lagi safar. Padahal di safar ada sholat jamaah, ada sholat qashar, kan gitu. Kan harusnya memang, ya itulah pentingnya ilmu ya. Nah, di situ mungkin kita bisa terangkan hal-hal seperti yang tadi dengan mudah sehingga mereka bisa memahaminya. Baik, sudah waktunya azan. Silakan jika mau azan dulu. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, fadhal. Mau tanya mengenai tadi ya Pak, risau daripada zakat mal. Nah kalau seseorang yang punya usaha jual beli perhiasan, itu risaunya zakat mal itu dari keuntungan jual beli atau yang dagangan emas yang dijual belikan itu? Ya, ini jadi jualan Pak ya? Ya, jualan. Oke. Biasa. Jadi itu masuk kepada jenis zakat perdagangan. Jadi kalau zakat perdagangan itu dihitung dari modal dan kemudian keuntungan. Modal itu barang yang ada di toko, kemudian itu ditambah dengan keuntungan bersih, nanti dipotong dengan hutang. Nah, ketika misalnya contohnya ketika modal ada 200 juta, kemudian keuntungan ya itu masuk 50 juta misalnya,
tapi ternyata dia punya hutang 200 atau 300 juta. Jadi lebih kurang daripada modal dan keuntungan dia. Maka itu nggak wajib zakat walaupun dia punya perdagangan gitu. Tapi kalau dia ternyata ada kelebihan 100 juta misalnya, maka seingat saya nisabnya itu sekitar kalau diuangkan itu 60 jutaan. 60 sampai 55 sampai 60 juta itu. Ketika kita punya uang 60 juta lebih daripada itu selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya begitu. Gitu Pak ya. Jadi bagi bapak-bapak di sini yang punya uang tabungan, memang ada orang sekarang zamannya itu kan orang punya uang ditabung ya, ditabung. Di dompet mah dikit uangnya, di dompet paling cuma 10.000, 100.000 gitu. Tapi di rekeningnya, di rekening A, B, C, D dihitung-hitung dikumpulin totalnya 500 juta misalnya. Jadi keluarin zakatnya, jangan pelit-pelit. Cuma 2,5% kok, lebih besar pajak daripada zakatnya. Gitu. Lagi Pak silakan. Ada? Jika tidak ada titipan pesan dari Bapak siapa Pak? Bapak Dedi. Bapak Junaidi memberikan kabar gembira bahwa anaknya insya Allah akan belajar menuntut ilmu di Kairo Mesir ya, Al-Azhar, Masya Allah, tabarakallah. Beliau meminta doa dari para jamaah agar anak beliau sukses belajarnya di Mesir nanti, dan beliau juga minta para jamaah untuk mendoakan agar ilmu yang didapatkan dari belajarnya bisa menjadi bekal terbaik untuk amalan di dunia nanti kelak. Jadi kita ucapkan selamat, kita doakan barakallah fika wa ahlika wa malika atas segala karunia yang Allah berikan kepada Bapak dan keluarga. Silakan nanti setelah sholat mau mengucapkan selamat kepada Bapak Junaidi, silakan. Dan pesan saya mungkin kepada anak Bapak, kalau nanti sudah belajar, sudah pintar, jangan lupa untuk mendakwahkan ilmunya di tempat. Anaknya mana nih? Oh Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kepada antum, siapa Aki namanya? Alif, ya, alhamdulillah sudah fix ya, sudah masuk ke sana. Kapan berangkatnya? Akhir tahun ini ya, Masya Allah. Ambil jurusan apa di sana? Usuluddin. Di perbandingan agama? Tafsir. Berarti satu jurusan sama saya ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ikut berdakwah ya, ikut mengajar di Indonesia. Saya ucapkan barakallahu fiik kepada antum. Semoga Allah menambahkan ilmu antum. Jangan lupa dengan apa yang didapatkan di Indonesia nantinya untuk terus dikembangkan di sana. Dan kita semua yang hadir di sini insya Allah akan mendoakan antum untuk sukses nanti belajar di Kairo Mesir insya Allah. Baik, gitu saja Pak. Saya ucapkan syukran, terima kasih. Gak ada pertanyaan kan ya? Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.